Di sudut tersembunyi dataran gelap, langit dipenuhi gelombang semangat bertempur yang saling bertabrakan. Beberapa pasukan besar berdiri kokoh di udara, aura mereka mengguncang ruang sekitarnya tanpa henti. Di antara mereka, 3 pasukan paling menonjol dipimpin oleh Mu Chen, Zhantai Liuli, dan Xiao Tian. Setelah memanggil pasukan inti masing-masing, ketiga jenius perang itu berdiri di garis depan. Semangat juang yang luar biasa langsung menyebar, menekan langit dan bumi. Xiao Tian berdiri di depan pasukan Tian Xuan, menatap rendah ke arah kerumunan. Tatapannya dingin saat menyapu Mu Chen, lalu ia mencibir ketika melihat 5 pasukan besar di belakang Mu Chen. Dalam pandangan Xiao Tian, tindakan Mu Chen hanyalah kebodohan. Ia mengira Mu Chen sadar bahwa pasukan 9 neter saja takkan mampu menembus formasi pertempuran 4 spiritual, sehingga ia menyeret pasukan lain demi mengandalkan jumlah. "Jangan sampai kau menghambat kami," ejek Xiao Tian dingin. "Jika formasi itu gagal ditembus karena ulahmu, wilayah Daluo harus menanggung akibatnya." Kata-kata itu jelas bermaksud menjerat Mu Chen, agar bila gagal, kesalahan bisa dilemparkan padanya dan memicu ketidakpuasan kekuatan lain. Namun Mu Chen hanya melirik sekilas dan menjawab tenang, "Komandan Xiao Tian juga sebaiknya berhati-hati agar tidak mencelakai diri sendiri." Pertengkaran mereka dihentikan oleh Zhantai Liuli. Dengan nada dingin, ia menegur keduanya agar fokus menghancurkan formasi, bukan saling menjatuhkan. Tatapannya pada Xiao Tian penuh ketidaksenangan. "Pasukan Tian Xuan, ikut denganku," teriak Xiao Tian. Tanpa menunggu lagi, ia memimpin pasukannya maju, menerjang cahaya hitam formasi pertempuran 4 spiritual. Zhantai Liuli menyusul dengan kereta perangnya dan pasukan Liuli yang berkilauan. Tak lama kemudian, Mu Chen juga bergerak bersama 5 pasukan besar di belakangnya. Sebelum berangkat, Nin Neter sempat memperingatkan Mu Chen dengan suara tertahan. Ia menyadari betapa mengerikannya formasi 4 spiritual dan khawatir Mu Chen tak mampu mengendalikan kelima pasukan sekaligus. Jika situasi memburuk, ia berharap Mu Chen memilih mundur demi keselamatan. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu betul risikonya, namun tetap melangkah tanpa ragu. Satu demi satu, pasukan besar itu memasuki tirai cahaya hitam. Begitu mereka menembusnya, sosok mereka lenyap seakan ditelan kehampaan. Pemandangan itu membuat semua penonton di luar merinding. Tak lama kemudian, teriakan keras menggema dari dalam. Cahaya menyala dari 4 area berbeda, lalu meredup, memperlihatkan 4 medan besar di dalam formasi. Pasukan 4 spiritual mengaum bersamaan, memancarkan semangat bertempur hitam yang meledak seperti badai. Dunia seakan bergetar di bawah tekanan tersebut. Formasi pertempuran 4 spiritual akhirnya beroperasi penuh. Di dalam formasi, Mu Chen mendapati dirinya berada di ruang gelap yang menyesakkan. Lapisan kegelapan menghalangi pandangan, membuat mustahil melihat medan lain. Namun ia tetap tenang. Para prajurit di belakangnya juga tak panik, karena semua mata tertuju padanya. Selama komandan berdiri tegak, moral pasukan takkan runtuh. Dengan 5 pasukan besar di sisinya, Mu Chen merasa mantap. Bahkan menghadapi ahli setingkat Lord Mountain Tracker pun ia tak gentar. Tiba-tiba, ruang gelap bergetar. Semangat bertempur hitam meledak keluar, berubah menjadi lautan hitam yang menggulung. Saat kewaspadaan Mu Chen meningkat, sebuah suara kuno bergema dari kehampaan. Suara itu menjelaskan bahwa formasi pertempuran 4 spiritual terdiri dari 4 susunan, naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung merah. Susunan naga biru adalah yang terkuat. Urutan masuk menentukan susunan yang dihadapi. Orang pertama memasuki naga biru, kedua harimau putih, ketiga kura-kura hitam, dan keempat burung merah. Siapapun yang lebih dulu menembus susunannya akan lolos dan berhak memberi hormat kepada Raja Formasi, menerima warisan Kaisar Susunan Langit. Mendengar itu, Mu Chen terkejut lalu segera memahami segalanya. Ia adalah orang ketiga yang masuk, berarti ia berada di susunan kura-kura hitam. Zhantai Liuli berada di harimau putih, dan Xiao Tian, yang masuk pertama, telah jatuh ke susunan naga biru terkuat. Senyum tipis terbit di wajah Mu Chen. Ia akhirnya menyadari bahwa Zhantai Liuli telah merencanakan semuanya. Sejak awal, wanita itu sengaja menyembunyikan kebenaran dan menciptakan kesan palsu bahwa keempat susunan harus dihancurkan bersamaan. Ia bahkan berpura-pura ingin masuk pertama, memancing kecurigaan Xiao Tian. Karena tak mempercayainya, Xiao Tian dengan angkuh maju lebih dulu, dan tanpa sadar mengurung dirinya di susunan paling mematikan. Mu Chen tak bisa menahan decak kagum.
Penampilan Zhantai Liuli yang anggun ternyata menyembunyikan kecerdikan tajam. Mereka semua telah dipermainkan olehnya. Namun, Mu Chen sama sekali tidak marah. Justru ia merasa puas. Dalam kondisi ini, peluang Xiao Tian untuk memperoleh warisan hampir nol. Jika ia bisa keluar hidup-hidup saja sudah merupakan keberuntungan besar. Sementara Mu Chen menertawakan nasib itu dalam hati, di sisi lain formasi, wajah Xiao Tian memucat. Saat kebenaran menghantamnya, ia meraung penuh amarah ke langit. Zhantai Liuli, aku akan mengingat ini. Raungan itu diikuti ledakan dahsyat. Energi pembunuh membanjiri ruang, dan formasi pertempuran 4 spiritual sepenuhnya diaktifkan. Ujian sesungguhnya pun dimulai. Seluruh ruang gelap bergetar hebat. Dari kedalaman kegelapan, semangat bertarung hitam yang luas dan perkasa meluap seperti samudera tanpa tepi, sepenuhnya mendominasi ruang tempat Mu Chen dan pasukannya berada. Gelombang demi gelombang semangat juang bergulung, memancarkan tekanan yang membuat dada terasa sesak. Mu Chen berdiri di garis depan dengan ekspresi waspada. Di hadapannya, lautan semangat bertarung hitam tak terlihat ujungnya. Raungan samar terus terdengar dari dalam, seolah ada makhluk purba yang sedang bangkit. Tekanan mengerikan dari susunan ini menandakan bahwa formasi pertempuran 4 spiritual telah aktif sepenuhnya, dan susunan kura-kura hitam mulai memperlihatkan keganasannya. Mu Chen mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, pasukan 9 neter dan pasukan elang darah di belakangnya meledakkan semangat bertarung mereka. 2 gelombang kekuatan besar muncul, menstabilkan barisan. Namun, saat Mu Chen membandingkan kekuatan itu dengan lautan hitam di depannya, wajahnya menjadi serius. Semangat bertarung kura-kura hitam setidaknya 10 kali lebih luas dan lebih padat. Tiba-tiba, suara percikan menggema. Gelombang raksasa terangkat dari lautan hitam. Dari balik ombak itu, bayangan besar perlahan menampakkan diri. Suara mendesis aneh mengguncang ruang, membuat tekanan yang sudah berat menjadi semakin mencekik. Makhluk itu akan muncul, gumam Mu Chen sambil mengepalkan tinjunya. Dengan ledakan dahsyat, ombak terbelah. Seekor kura-kura hitam raksasa muncul sepenuhnya. Tubuhnya bagaikan gunung, berkepala buas dengan ekor menyerupai ular piton. Rune pertempuran hitam menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan fluktuasi semangat juang yang mengerikan, seolah mampu menelan langit dan bumi. Inilah roh formasi dari susunan kura-kura hitam. Hati Mu Chen berdegup kencang. Ia bisa merasakan bahwa bahkan penguasa tingkat 6 puncak pun akan gentar menghadapi makhluk ini. Kura-kura hitam itu mengaum, suara raungannya seperti guntur yang memicu badai di dalam ruang gelap. Tanpa memberi kesempatan bernapas, rune di tubuh kura-kura hitam bersinar. Cahaya hitam terkumpul di mulutnya, lalu sebuah pancaran semangat bertarung raksasa ditembakkan, menerjang kehampaan dan langsung mengarah ke Mu Chen serta pasukannya. Riak-riak besar muncul di ruang saat serangan itu melesat, menunjukkan betapa mengerikannya daya hancur tersebut. Mu Chen tidak ragu. Ia menghentakkan kakinya, memerintahkan pasukan 9 neter dan elang darah untuk melawan. Dengan teriakan melengking, roh bertarung 9 netherbeard dan roh bertarung elang darah muncul bersamaan di udara, melepaskan 2 pita semangat juang raksasa yang menghantam pancaran hitam itu. Benturan dahsyat terjadi. Gelombang kejut menyapu ruang gelap. Tubuh Mu Chen terdorong mundur, meski ia segera menahan diri dengan energi spiritual. Di belakangnya, kedua roh bertarung juga terpaksa mundur. Beberapa prajurit menjerit lemah, wajah mereka pucat akibat tekanan luar biasa. Ekspresi Mu Chen mengeras. Ia tak menyangka bentrokan pertama saja sudah membuat pasukannya hampir lumpuh. Roh bertarung kura-kura hitam jelas berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Semangat juangnya lebih murni, lebih padat, dan diperkuat langsung oleh formasi pertempuran kuno. Jika hanya mengandalkan pasukan 9 neter, kekalahan telak tak terelakkan. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Namun, alih-alih gentar, mata Mu Chen justru menyala dengan gairah. Ia menyadari bahwa bentrokan ini adalah kesempatan langka untuk memahami perbedaan antara semangat bertarung biasa dan semangat bertarung yang diperkuat formasi. Mungkin disinilah kunci untuk melangkah lebih jauh sebagai pengatur pasukan perang. Di dunia luar, Nine Neter, Lord Mountain Tracker, dan yang lainnya menyaksikan pertarungan melalui layar hitam. Wajah mereka muram melihat Mu Chen tertekan sejak awal. Semangat bertarung dari formasi memang bukan lawan mudah, ujar Lord Mountain Tracker dengan nada berat.
Lord Pedang Spiritual tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Namun Nine Nether tetap tenang, meski jari-jarinya mengepal erat. Ia percaya Mu Chen tak akan membawa 5 pasukan ke medan tempur tanpa persiapan. Sementara itu, situasi di 3 formasi lain juga genting. Shantai Liuli, di susunan Harimau Putih, tampil paling stabil. Dengan hanya mengerahkan sebagian pasukannya, ia bertahan dengan perhitungan matang, seolah semua berjalan sesuai rencananya. Sebaliknya, Xiao Tian di susunan Naga Biru terkuat berada dalam kondisi mengenaskan. Roh bertarung Naga Biru menekannya tanpa ampun, membuat pasukan Tian Xuan terus terpuruk, bahkan beberapa prajurit muntah darah. 3 komandan koalisi di susunan Burung Merah pun menderita kerugian besar meski menghadapi susunan terlemah. Kembali ke susunan Kura-Kura Hitam, serangan demi serangan menghantam Mu Chen. Roh bertarung 9 Netherbeard dan elang darah mulai meredup, rune di tubuh mereka kehilangan kilau. Mu Chen terlempar mundur dan mendarat di tubuh roh Netherbeard. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke 3 pasukan lain di belakangnya. Perlahan, telapak tangannya terangkat. Di dunia luar, semua orang menahan napas. Mereka tahu, Mu Chen akhirnya akan mengerahkan kekuatan penuhnya. Di bawah tatapan tegang banyak pihak, Mu Chen melambaikan tangannya dengan tegas. Suaranya yang rendah namun mantap menggema di seluruh formasi. Aktifkan semangat juang. 5 pasukan bersiap, dan badai sesungguhnya pun akan segera dimulai. Semangat juang, aktifkan. Suara rendah Mu Chen menggema di ruang gelap. Seketika, teriakan perang dari 5 pasukan di belakangnya meledak seperti guntur. Semangat bertempur yang luar biasa menyapu seluruh ruang, membentuk badai kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan dahsyat menyusul. Di atas 5 pasukan, 5 roh pejuang raksasa muncul bersamaan. Aura mereka berbeda-beda, liar dan ganas, seakan memuat raungan puluhan ribu prajurit. Tekanan dari pemandangan itu membuat seluruh susunan kura-kura hitam bergetar hebat. Kelima roh pejuang itu berdiri berdampingan di udara, masing-masing jelas dan terpisah. Mereka tidak menyatu, namun juga tidak saling bertentangan. Semangat juang mereka berasal dari sumber yang serupa, tetapi setiap roh membawa kesadaran dan karakter pasukannya sendiri. Menggabungkan puluhan ribu kesadaran prajurit jelas mustahil tanpa kendali mutlak dari satu kehendak yang sangat kuat. Di antara kelima roh tersebut, roh pasukan 9 Nether dan pasukan bayangan darah telah sepenuhnya dipadatkan. Kedua roh ini berada di bawah kendali langsung Mu Chen sejak lama. Namun, 3 roh lainnya masih meraung liar, belum mencapai bentuk sempurna. Tanpa pemadatan, ketiga pasukan itu nyaris tak bisa memberikan kontribusi berarti dalam pertempuran tingkat ini. Karena itulah Mu Chen mengambil risiko besar. Ia tahu, hanya dengan memadatkan kelima roh pejuang secara bersamaan, ia bisa menandingi roh formasi susunan kura-kura hitam. Mu Chen menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Wajahnya datar, namun matanya penuh konsentrasi. Tingkat kesulitan mengendalikan 5 roh pejuang sekaligus bahkan melampaui pencapaian Shantai Liuli ketika mengendalikan 30.000 pasukan Liuli sendirian. Ia melompat ringan dan mundur beberapa langkah, lalu muncul tepat di atas pasukan pemecah gunung. Dari bawah kakinya, semangat bertempur dari 3 pasukan terakhir meledak ke atas seperti banjir bandang. Mu Chen memejamkan mata dan melepaskan kesadarannya, memaksa masuk ke dalam lautan niat bertarung ketiga pasukan tersebut. Raungan dahsyat langsung menghantam pikirannya. Itu adalah kesadaran gabungan lebih dari 100.000 prajurit yang saling bertabrakan. Namun Mu Chen tidak melawan. Ia membuka pertahanannya, membiarkan kesadarannya larut dan menyatu perlahan. Semangat bertempur mulai bergetar hebat. Pemadatan dimulai, namun berjalan lambat dan sulit. Bentuk roh belum sepenuhnya terwujud, hanya bayangan samar yang mulai terlihat. Keringat menetes dari dahi Mu Chen. Kedua tinjunya mengepal. Mengendalikan satu roh saja sudah sulit, apalagi 5 sekaligus. Namun di saat kritis itu, pikirannya justru semakin tenang. Ia tahu, sedikit saja kegelisahan akan berujung kegagalan. Sementara itu, roh pejuang kura-kura hitam tidak memberi waktu. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan. Pasukan 9 Nether dan pasukan bayangan darah terpaksa menahan gempuran, rune pertempuran di tubuh roh mereka perlahan meredup. Di luar formasi, Nine Nether dan Lord Mountain Cracker menahan napas. Mereka paham, jika Mu Chen gagal, segalanya akan berakhir di sini. Hampir, gumam Mu Chen pelan. Tiba-tiba, sebuah serangan dahsyat menghantam perisai semangat bertempur.
Banyak prajurit memuntahkan darah. Roh kura-kura hitam mengaum ganas, lalu ekor ular pitonnya melesat. Sebuah tombak niat bertarung hitam menembus kehampaan, mengarah lurus ke tubuh Mu Chen. Pada detik penentuan itu, lautan niat bertarung di atas 3 pasukan meledak. 3 roh pejuang raksasa terbentuk hampir bersamaan. Di atas pasukan pedang spiritual, sosok raksasa bersenjatakan pedang bayangan raksasa muncul dan menebas ke bawah, menahan serangan mematikan itu. Dentuman keras mengguncang ruang, dan niat bertarung hitam hancur berkeping-keping. Mu Chen memanfaatkan celah singkat tersebut untuk melompat ke udara. Ia melayang di atas 5 pasukan, sementara 5 roh pejuang raksasa kini berdiri lengkap di belakangnya. Aura mereka bersatu, memancarkan tekanan yang mengguncang seluruh susunan. Di luar formasi, semua pihak terperangah. Liu Yan dari Aula Tianshuan dan Fang Yi dari Pavilion Ilahi Pucat Pasi, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tak masuk akal, 5 roh pejuang sekaligus. Lord Mountain Tracker menghela napas panjang, penuh kekaguman. Bahkan Lord Pedang Spiritual tak bisa menyembunyikan senyum tipisnya. Mereka semua merasakan bahwa semangat bertempur di bawah kendali Mu Chen telah melampaui batas biasa. Pasukan-pasukan itu kini benar-benar menjadi senjata ilahi. Mu Chen sendiri akhirnya menghembuskan napas lega. Berkat pengalamannya memadatkan semangat pasukan pemecah gunung sebelumnya, ia berhasil tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, pertahanan pasukan 9 neter dan bayangan darah pasti telah runtuh. Ia mengamati 5 roh pejuang itu. Roh pasukan pedang spiritual membawa pedang bayangan agung. Roh pasukan pemecah gunung mengayunkan kapak bayangan agung. Sementara roh pasukan Hong menyerupai kura-kura raksasa yang memancarkan ketangguhan mutlak. Di antara semuanya, roh pemecah gunung terasa paling kuat, dengan lebih dari 6.000 rune pertempuran. Namun Mu Chen sadar, keselarasan mereka masih jauh dari sempurna karena pasukan-pasukan itu bukan berada langsung di bawah komandonya. Meski begitu, ia telah mencapai batasnya saat ini. Mengendalikan 30.000 prajurit saja sudah membuat kesadarannya hampir goyah. Ia mulai memahami betapa mengerikannya kemampuan para pengatur pasukan perang sejati yang mampu memimpin ratusan ribu, bahkan jutaan prajurit sekaligus. Pasti ada rahasia yang belum ia pahami. Mu Chen mengepalkan tinjunya, lalu mengangkat kepala menatap roh kura-kura hitam yang mengaum ganas. Api tekad menyala di matanya. Cobalah, jika kau mampu, gumamnya dingin. Dengan 5 roh pejuang ini, kau tak akan bisa menjatuhkanku hari ini.